warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang menghitung jarak suatu tempat. Nah, pembelajaran ini ada pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, mari kita mulai ya. Namun sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita mulai. Teman-teman silahkan buka halaman 64. Nah, di situ ada sebuah contoh dan 5 latihan soal. Sambil Ustazah menjelaskan, sambil teman-teman buka ya bukunya. Sekali lagi Ustazah ulangi halaman 64. Nah, di sini sudah ada contoh ya, sebuah contoh. Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah, nah kita ketahui bahwa jarak rumah Dayu ke sekolah itu 6 km. Sedangkan jarak sekolah ke pasar itu adalah 7 km. Nah, berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, berarti dari sini rumah ke pasar. Berapa? Nah, jarak yang ditempuh Dayu adalah 6 km ditambah 7 km. Sama dengan 13 km. Nah, itulah jarak yang akan ditempuh Dayu dari rumah ke pasar. Ya, tuh seperti itu ya contohnya. Nah, sekarang nomor 1. Nah, teman-teman sambil Ustazah menjelaskan, sambil dipahami ya, nanti diisi. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, ternyata Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nah, jarak seluruhnya itu adalah 350 meter. Kemudian jarak yang baru ditempuh Beni itu ternyata baru 200 meter. Nah, berapa sisanya? Sisa jarak yang harus ditempuh Beni berapa? Nah, jadi cara mencarinya adalah sisa jarak yang harus ditempuh oleh Beni itu adalah jarak tempuh keseluruhan dikurangi jarak yang sudah ditempuh Beni. Nah, itulah sisa jarak yang harus ditempuh Beni. Nah, jarak tempuh keseluruhannya adalah 300 meter, teman-teman. Di sini kan sudah ada kan? Nah, sedangkan jarak yang sudah ditempuh Beni adalah 200 meter. Nah, maka kita kurangkan 300 meter, langsung kita kurangkan 200 meter. Tidak perlu diubah lagi satuannya karena sudah sama-sama memiliki satuan meter ya. Nah, sama dengan berapa? 350 dikurang 200 itu sama dengan 150 meter. Nah, itu soal nomor 1. Nah, teman-teman jawab ya. Sekarang soal nomor 2. Jarak rumah Edo ke sekolah adalah 2.500 meter. Nah, ini satuan meter ya. Nah, Ustazah gambarkan seperti ini. Ini rumah Edo, ini sekolah. Jaraknya 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Nah, Ustazah gambarkan seperti ini. Rumah Siti ke sekolah yaitu 4.740. Nah, jarak dari rumah Siti ke sekolah itu 4.700 meter, teman-teman. Nah, jadi, pertanyaannya adalah berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Nah, yang ditanyakan adalah perbedaan jarak rumah Edo ke sekolah dan rumah Siti ke sekolah. Berapa perbedaannya? Cara mencarinya adalah jarak rumah Siti ke sekolah dikurang jarak rumah Edo ke sekolah. Karena yang ditanyakan perbedaan jarak ya. Nah, perbedaan jarak rumah Siti dan rumah Edo ke sekolah. Mari kita kurangkan. Nah, ini bisa kita kurangkan dengan cara ke bawah ya, yaitu 4.740 dikurang 2.500.
Nah, seperti ini. Kita kurangkan. 0, 4, 7 kurang 5 berapa? 2, 4 kurang 2, 2. Jadi hasilnya adalah 2240. Nah, itulah perbedaan jarak dari antara rumah Edo dan rumah Siti ke sekolah. Berikutnya ya, Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah itu 3 km. Nah, setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Nah, akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang harus ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Nah, jadi jarak untuk mencarinya berarti jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah berapa? 3 kilometer ya, 3 kilometer. Ternyata dalam perjalanan bannya bocor. Setelah 2 kilometer bannya bocor. Akhirnya Udin mendorong sepedanya. Jadi berapa kilometer Udin mendorong sepedanya? Nah, berarti sama. Ini kita kurangkan juga. 3 kilometer kita kurangkan dengan 2 kilometer. Kenapa bisa dikurangkan? Ya karena jarak keseluruhannya kan 3 kilometer. Kemudian setelah 2 kilometer sepedanya bocor. Nah, berarti sisa berapa kilometer lagi Udin menuntun sepedanya? Berarti sisa 1 kilometer. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya Lani dan keluarga pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Nah, jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh tersebut? Nah, teman-teman perhatikan satuannya. Nah, di sini ada satuan yang berbeda ya. Kalau di sini kilometer, di sini meter. Nah, pertanyaannya dalam apa? Pertanyaannya dalam kilometer. Berarti yang memiliki satuan meter harus kita ubah dulu ke satuan kilometer agar bisa kita kurangkan. Jadi kalau kita mau mengurangkan, mengalihkan, atau menjumlahkan, itu satuannya harus sama teman-teman ya. Oke, nah jarak yang telah ditempuh itu 50.000 meter. Nah, 50.000 meter itu berapa kilometer? Caranya 50.000 kita bagi 1.000 karena 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Kalau dibalik berarti kan dibagi. Hasilnya kita buang nolnya 3 ya. Hasilnya 50 kilometer. Nah, jadi kalau begitu berapa sisa jarak yang harus ditempuh? Sisa jarak yang harus ditempuh adalah jarak keseluruhannya yaitu 130 km dikurang jarak yang sudah ditempuh yaitu 50 km. Jadi sisanya adalah 80 km. Nah, soal terakhir ya. Bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Nah, jarak dari rumah ke pasar itu 100 meter, teman-teman. Jarak dari rumah ke pasar 100 meter nih. Kemudian jarak rumah Siti ke sekolah, jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Ya, 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Nah, jarak dari pasar ke rumah itu 100 meter. Berapa jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Jarak rumah ke sekolah itu tadi 3 kali jarak rumah ke pasar. Kita buat saja begini. 3 kali jarak rumah ke pasar. Nah, 3 kali jarak rumah ke pasar berapa? 100 meter. Berarti sama dengan 3 kali 100 sama dengan 300 meter. Nah, itulah jarak rumah ke sekolah. Kan 3 kali jarak rumah ke pasar kan? Berarti ini dikalikan 3. 100 dikali 3 atau 3 dikali 100 sama dengan 300. Nah, itulah teman-teman pembahasan soal tentang menghitung jarak ya. Halaman berapa tadi? 60 berapa ya? Nah, teman-teman silahkan kerjakan ya. Kerjakan dengan baik. Ikuti cara yang sudah Ustazah jelaskan. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang Ustazah jelaskan bisa dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.